Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Bukti Pancoro. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan, fungsi, dan manfaat manajemen strategi. Agenda pembahasan yang pertama adalah 1. Tujuan manajemen strategi, 2. Fungsi manajemen strategi, 3. Manfaat manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi secara umum. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Ada juga pengertian manajemen strategi menurut ahli. Menurut Barney 2007, halaman 27, manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi-strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Berikut ada pembahasan tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi di dalam perusahaan dapat membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Tujuan manajemen strategi secara umum ada 7, yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Ada juga fungsi manajemen strategi. Fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen strategi secara umum: 1. Menghasilkan keputusan terbaik, 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, 3. Membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi, 4. Membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal, 5. Menjadikan perusahaan lebih profitable, 6. Mencegah timbul masalah yang berasal dari dalam luar perusahaan, 7. Membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif, 8. Memperbaiki pengertian pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi. Adapun manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi di dalam perusahaan dapat digunakan untuk memformulasikan, mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Manfaat manajemen strategi secara umum: 1. Manajemen strategi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. 2. Kegiatan atau aktivitas merumuskan strategi tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan di dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, keterlibatan pegawai di dalam merumuskan strategi akan membuat mereka mengerti serta juga menghargai produktivitas yang ada, akhirnya meningkatkan motivasi kerja. 4. Implementasi manajemen strategi ini akan membangun organisasi atau perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. 5. Manajemen strategi yang baik itu akan membantu mencegah segala macam masalah yang berasal dari dalam ataupun juga masalah dari luar. 6. Implementasi manajemen strategi ini akan membuat proses operasional atau organisasi perusahaan itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Risiko dalam manajemen strategi. 1.
waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategi mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. 2. Apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. 3. Akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Seperti kayak bos yang mendelegasikan cara-cara kerja atau mungkin sifat mereka kerja yang tidak disukai oleh para bawahan. Seperti itulah pemimpin-pemimpin otoriter sih yang seperti itu. Cara mengatasi resiko. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut perlu dilatih mengamankan atau memperkecil timbulnya resiko dengan cara 1. Melakukan penjadwalan kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. 2. Membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka pada bawahannya. 3. Mengantisipasi dan menanggapi keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Kesimpulan ini yang terakhir. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional atau suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar. Inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tujuan strategis. Manajemen strategis di saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Ini adalah proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.